Jumpa lagi dengan Selat Sunda berkata. Jangan lupa dukungan subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman dimanapun berada, apa kabar? Semoga sehat walafiat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta sukses dalam segala aktivitasnya. Oke, saat ini kita lagi berlayar menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Cuaca saat ini sangat bersahabat, cerah dan beralun sedikit saja teman-teman. Angin bertiup dari timur, kecepatan angin slow aja 5 sampai 7 knot. Oke teman-teman, kita lanjut. Saat ini kita menuju ke dermaga 5 sebab dermaga 7 yang ada di samping kiri saya saat ini dalam renovasi perbaikan. Mungkin di saat lebaran 2024 nanti akan digunakan. Oke teman-teman, saat ini kita santai-santai dulu ya dengan hiruk pikuk tentang hoak dan sindir menyindir elit-elit politik. Sekarang kita jangan berpolitik, nanti aja kita berpolitik ya teman-teman. Kita santai-santai aja dulu di sini di channel YouTube Selat Sunda Berkata. Nanti kita banyak bahas juga ya teman-teman, karena saya juga jadi ingin membahas tentang narasi-narasi dan eksekusi anjir. Oke, tak apalah teman-teman, saat ini kita akan ke dermaga 5 dulu ya teman-teman. Kita pantau-pantau dulu bagaimana suasana dan kondisi di dermaga. Apakah muatannya ramai atau tidak, ataukah ada badak-badaknya apa tidak. Jangan seperti ya isu-isu politik sekarang ini yang lagi panas membara. Namun demikian kita di Selat Sunda jangan panas membara ya teman-teman, sebab kita juga lagi diombang-ambing ombak, cuaca yang tidak menentu, kadang baik, kadang tidak, kadang berombak, kadang tenang. Begitu juga hati-hati para elit politik saat ini ya teman-teman, kadang guda gulana, kadang hoak dan sebagainya. Namun demikian kita hargai saja ya teman-teman, seperti kalian menghargai saya saat ini. Hai. Oke, kita sadar dulu teman-teman. Bye bye. Oke, itulah teman-teman proses sandar yang telah kita lakukan dengan baik. Di sini kita bisa melihat posisi dermaga 7 yang dalam proses pengerjaan yang seperti telah saya sampaikan tadi. Teman-teman dapat dilihat jelas dari sini. Keren-keren dan peralatan cetak-cetak stiker di situ masih ada terlihat ya teman-teman.
Oke, baiklah kita lanjut aja bagaimana kondisi pemuatan saat ini. Ternyata sedikit ramai namun tidak padat ya teman-teman. Untuk dermaga 5 ini agak nyentrik sedikit ya teman-teman karena harus melewati jembatan ini untuk proses bongkar muatnya. Ini lain dari dermaga yang lain ya, khususnya dermaga 5 ini penghubung kapal yaitu langsung jembatan yang kurang lebih 20 atau 30 meter nih dari daratan pelabuhan teman-teman. Bagaimana di Pelabuhan Bakauni ya? Di sini kita lihat Raputra 88. Kelihatannya di Pelabuhan Bakauni juga aman terkendali perairannya. Cuacanya juga sedikit mendung ya, teman-teman. Mendung berawan tapi tidak menghambat operasional kapal-kapal. Dan kita kembali lagi ke Merak. Kita lihat dermaga 4 ada Jayakarta lagi proses sandar. Selanjutnya ya teman-teman, nah inilah problemnya pelaut, kerja tanpa mengenal situasi dan kondisi, mau cuaca buruk mau badai, pelaut selalu standby. Jadi ya itulah risiko dan tanggung jawabnya pelaut yang kadang-kadang tidak mungkin tidak dihargai menurut para pelaut atau kurang penghargaan aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bagaimana aktivitas saat kapal berlabuh? Kita coba lihat saja ya teman-teman di sini rekan-rekan mesin kita pada saat kapal berlabuh dengan semangat dan antusias ya teman-teman kita nih bagian mesin merawat mesinnya sedemikian rupa, dipel lantainya. Alat-alatnya juga dibersihkan dengan baik ya teman-teman. Di sini dicek dengan sangat teliti agar suatu saat kapal berlayar tidak ada kendala, aman terkendali. Bagaimana dengan kegiatan untuk orang dek ya? Orang dek kita lihat di sini ada bekas pengetokan ya teman-teman. Jadi orang dek di sini bekerja juga. Jadi bukan saat kapal berlayar saja, tapi pada saat kapal berlabuh, kesempatan untuk melakukan maintenance. Ya kita lihat rekan-rekan kita di sini lagi rehat-rehat sambil duduk-duduk bercerita. Apa yang diceritain ya kita tidak tahu ya teman-teman. So kita lanjut aja lihat dan situasi dan kondisi. Nah saat ini juga teman-teman kita ada juga yang berusaha memperbaiki suatu alat. Nanti kita coba lihat apa alatnya itu. Kebersihan dapat dilihat dari tangga-tangga ya teman-teman di kapal. Nah ini kita lihat teman kita di sini lagi browsing. Setelah diketok nih di browsing ya teman-teman. Habis di browsing tentu dibersihkan dari kotorannya, kemudian kita mani dia atau kita cat dasar. Itulah teman-teman pekerjaan pelaut tidak korupsi waktu. Jadi salah sekali jika ada mengatakan pelaut itu korupsi. Apa yang mau dikorupsi teman-teman? Waktu tidak ada ya. Kita lihat di sini kapal kita harus buat sedemikian bersih peralatan, alat-alat keselamatan selalu kita kontrol dengan baik. Ukuran kebersihan kapal itu ya teman-teman adalah tangga-tangga. Jika tangga itu tidak bersih, saya pastikan area lainnya juga pasti tidak bersih ya teman-teman. Kebersihan tangga-tangga adalah tolak ukur kebersihan suatu kapal. Itu kalau menurut saya dan memang banyak yang saya jumpai demikian. Tangganya bersih pasti ruang yang lain juga ikut bersih. Kenapa? Karena tangga itu selalu dilewatin orang. Kalau kotor karena ya kita lihat di sini upper decknya dalam kondisi yang sudah dibersihkan ya, cuma catnya sedikit mulai kusam. Ya mungkin ada kan pengecetan baru sebentar lagi juga mau dok ya teman-teman, tapi masih bagus lah, masih is okay. Di sini kita lihat, coba kita lihat tangga-tangga untuk kendaraan naik ke atas juga terawat, sudah dibersihkan ya teman-teman, karena rencana kita akan masuk untuk nisip sebentar lagi. Dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat atau menuju ke cuaca yang buruk, tentu segala perawatan atau perlengkapan
areal kerja harus clear ya teman-teman. Tidak boleh ada benda-benda yang tidak pada tempatnya, harus clear sehingga pada saat kru nanti bekerja tidak ada hambatan karena benda-benda yang ditaruh tidak pada tempatnya. Di sini kita juga cross check tali temali, kita lihat cross check ya, karena cuaca, angin dan arus akan berpengaruh terhadap penggunaan tali, bisa aja talinya putus. Di sini wire rope juga untuk ram door kita harus clearin ya teman-teman, kita harus cek benar-benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Blok-blok wire rope juga pada ram door ram ini kita harus cek dan terjun langsung semua, cek bagaimana kondisinya ya. Kalau bagus kita akan cek juga untuk alat-alat pemadam, alat-alat keselamatan penolong lainnya, apakah ini juga roll ya, ini kita harus cek dia berputar dengan baik. Lanjut kita ke kardek, kita cross check dulu ke kardek. Ternyata di kardek juga sudah dibersihkan sedemikian rupa. Memang harus bersih agar kendaraan yang naik juga aman dan lancar. Paling tidak mendapatkan kondit yang terbaik dari pengguna jasa, dan juga menjaga kebersihan itu juga merupakan suatu kesehatan. Oke, di sini kita lihat juga untuk alat-alat pemadam yang rusak kita harus ganti baru ya teman-teman. Harus ganti baru, kita harus cross check sedemikian rupa. Di sini ada sopep. Apakah itu sopep? Apa saja isinya? Ya, sopep itu merupakan suatu kotak yang dalamnya ada ya cairan chemical, yaitu untuk menetralkan minyak yang tertumpah agar tidak terjadi pencemaran. Di sini kita juga cross check untuk perbaiki alat semprot yang untuk cuci tentunya teman-teman. Oke, nanti kita sambung lagi dengan harapan pelaut di debat capres terakhir. Apa harapan-harapan pelaut? Ya nanti kita bahas sedikit ya teman-teman tentang pelaut dari segi perdagangan dan politik.